Pernahkah Bapak dan Ibu merasa tubuh sebenarnya baik-baik saja? Tidak ada pusing yang mengganggu, tidak ada sakit dada yang berat, bangun tidur rasanya segar bugar. Tapi, begitu hasil cek laboratorium keluar, angkanya merah semua. Rasanya seperti disambar petir di siang bolong, bukan? Kaget campur bingung, kita merasa sudah makan biasa-biasa saja, tidak makan yang aneh-aneh. Tapi kok kolesterol bisa tinggi sekali? Inilah yang sering saya sebut sebagai musuh dalam selimut. Sifat diam-diam mematikan dari kolesterol tinggi. Dia tidak akan mengetuk pintu dulu. Dia tidak memberi salam dengan rasa sakit yang nyata. Dia datang diam-diam, menumpuk hari demi hari. Sampai suatu hari, pembuluh darah kita sudah kaku atau tersumbat parah. Rasa khawatir ini sangat wajar Bapak Ibu, sangat manusiawi. Karena saya tahu, jauh di lubuk hati, kita semua punya satu doa yang sama. Kita tentu ingin menua dengan gagah. Kita ingin bisa berlari kecil mengejar cucu di taman. Kita ingin bisa pergi ibadah dengan kaki yang kuat. Kita tidak ingin menjadi beban bagi anak-anak di kemudian hari. Kita ingin menikmati masa pensiun dengan senyuman, bukan dengan tumpukan obat di meja makan. Namun, angka kolesterol yang bandel ini seringkali menjadi penghalang utama. Dan tahukah Bapak Ibu, musuh terbesarnya seringkali bukan makan malam pesta pora, tapi justru kebiasaan pagi hari kita. Rutinitas kecil saat bangun tidur. Kebiasaan di meja makan saat sarapan. Hal-hal yang sudah kita lakukan puluhan tahun. Kita anggap itu tradisi, kita anggap itu wajar. Padahal, tanpa sadar itu adalah racun yang menumpuk sedikit demi sedikit di dalam darah kita. Di video kali ini, saya hadir sebagai sahabat sehat Anda. Kita tidak akan bicara bahasa medis yang rumit. Kita akan bongkar satu persatu. Apa saja kebiasaan pagi yang salah itu? Dan bagaimana cara memperbaikinya? Dengan langkah sederhana. Tujuan saya sangat jelas. Saya ingin memegang tangan Bapak dan Ibu, menuntun Anda bertransformasi menjadi lansia sehat. Lansia yang kuat, mandiri, dan penuh energi di masa tua. Sebelum kita masuk ke inti cerita, saya punya satu pertanyaan penting untuk Bapak Ibu. Coba ingat-ingat, apa menu sarapan yang paling sering Bapak atau Ibu makan dalam 1 minggu terakhir? Apakah nasi uduk, gorengan bakwan, roti manis, atau hanya kopi saja? Tolong tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Tulis saja, pagi ini saya makan. Jawaban jujur Bapak Ibu sangat berarti bagi saya untuk memahami kebiasaan Anda. Dan jika Bapak Ibu merasa topik ini penting untuk didengar banyak orang, tolong tekan tombol suka atau like sekarang juga. 1 like dari jempol, Anda bisa membantu video ini menyebar luas di YouTube. Siapa tahu ada teman seusia kita atau saudara di luar sana yang sedang butuh informasi ini untuk menyelamatkan jantungnya. Mari kita bantu mereka juga. Sudah siap? Mari kita mulai bedah kebiasaan pertama. Mari kita tarik napas dalam-dalam sejenak Bapak Ibu. Sebelum kita sibuk menyalahkan nasi uduk atau gorengan di meja makan, ada satu musuh yang jauh lebih licik. Musuh ini menyerang bahkan sebelum kaki Bapak Ibu menyentuh lantai di pagi hari. Saya ingin bercerita sedikit tentang salah satu pasien saya. Namanya Pak Bambang. Beliau seusia dengan Bapak Ibu sekitar 65 tahun. Pak Bambang ini orangnya sangat disiplin. Bangunnya selalu pagi buta, jam 5 subuh sudah bangun. Terdengar sehat bukan? Tapi, ada satu masalah besar. Pak Bambang baru tidur jam 12 malam atau jam 1 dini hari. Alasannya macam-macam. Kadang asyik menonton televisi, kadang membalas pesan di grup WhatsApp alumni, atau kadang sekadar sulit memejamkan mata. Akibatnya, saat bangun jam 5 pagi, tubuh Pak Bambang sebenarnya berteriak. Tubuhnya lelah. Dia bangun dengan rasa iar-iar atau masih mengantuk berat. Disinilah kesalahan fatal itu dimulai. Karena merasa lemas,
Apa yang Pak Bambang lakukan? Setelah salat subuh, dia langsung kembali duduk. Dia duduk di tepi kasur sambil memegang handphone, membaca berita politik yang kadang bikin darah tinggi, atau mengecek status Facebook teman. Setelah 30 menit duduk main HP, dia pindah. Pindah kemana? Pindah duduk ke kursi teras atau meja makan, menunggu teh hangat disiapkan istri. Setelah itu, dia mandi, berpakaian, lalu duduk lagi di dalam kendaraan menuju tempat aktivitas atau sekadar duduk menonton TV lagi. Coba Bapak Ibu perhatikan polanya. Duduk, duduk, dan duduk. Dalam 2 atau 3 jam pertama kehidupannya di pagi itu, otot kaki Pak Bambang praktis menganggur, kakinya tidak bekerja. Mungkin Bapak Ibu bertanya, "Loh Dok, apa salahnya duduk? Kan saya capek." Nah, ini dia rahasia tubuh yang jarang orang tahu. Tubuh kita ini diciptakan Tuhan dengan sangat canggih. Di dalam aliran darah kita, ada sebuah enzim atau zat kimia khusus. Mari kita bayangkan enzim ini sebagai pasukan sapu jagat atau vacuum cleaner lemak. Tugas enzim ini adalah memecah lemak-lemak yang berenang di darah supaya bisa dipakai jadi energi. Tapi, pasukan sapu jagat ini punya saklar otomatis. Saklarnya ada di otot-otot besar kita, terutama di kaki dan punggung. Saat Bapak Ibu berdiri tegak, berjalan kaki, atau bergerak menyapu halaman, saklar itu on atau menyala. Pasukan sapu jagat bekerja aktif membersihkan darah. Tapi, begitu Bapak Ibu duduk diam, saklar itu off, mati total. Enzim pemecah lemak itu mogok kerja. Bayangkan kondisi Pak Bambang tadi. Dia kurang tidur, yang membuat hormon stres atau kortisolnya naik. Saat hormon stres naik, tubuh mendapat sinyal bahaya. Tubuh berpikir sedang ada perang. Maka, tubuh akan menahan lemak sekuat tenaga, tidak mau membakarnya. Simpan lemak ini, kita butuh cadangan, begitu perintah otaknya. Sudah tubuh menahan lemak karena kurang tidur, ditambah lagi enzim pemecah lemaknya dimatikan karena dia duduk terus sepanjang pagi. Akibatnya fatal Bapak Ibu. Gula dan lemak sisa makan malam kemarin tidak terbakar. Mereka menggenang di dalam pembuluh darah. Darah menjadi kental. Alirannya melambat seperti selokan yang mampet. Jantung harus memompa lebih keras, dan lama-kelamaan lemak yang menggenang itu menempel di dinding pembuluh darah. Inilah sebabnya kenapa Pak Bambang kaget setengah mati saat cek laboratorium. Dia divonis menderita kolesterol tinggi, padahal dia merasa tidak makan jeroan pagi itu. Dia merasa pola makannya biasa saja. Ternyata, kebiasaan duduk pagi dan begadang malam itulah biang keroknya. Jadi, tolong diingat baik-baik. Tubuh lansia seperti kita ini, metabolismenya sudah tidak secepat anak muda, usia 20-an. Kita tidak punya kemewahan untuk bermalas-malasan. Begitu mata terbuka, jangan biarkan punggung menempel sandaran kursi terlalu lama. Tubuh Bapak Ibu memohon untuk digerakkan. Cukup gerakan sederhana, tidak perlu lari maraton. Tapi, jangan sampai mesin pembakar lemak itu mati di jam-jam emas pagi hari. Setelah kita membahas bahaya duduk terlalu lama saat bangun tidur, mari kita bergeser sedikit ke meja makan. Biasanya, setelah duduk santai, tangan kita pasti mencari sesuatu untuk diseruput, bukan? Nah, disinilah jebakan kedua yang sering tidak kita sadari. Sesuatu yang terlihat sangat polos, rasanya nikmat, menghangatkan suasana, tapi diam-diam menghancurkan kerja keras tubuh kita semalaman. Saya ingin menceritakan kisah Ibu Sri. Ibu Sri ini pasien saya yang sangat teliti. Beliau sering berkata kepada saya dengan nada protes, "Dokter, saya ini sudah puasa makan gorengan. Saya sudah tidak makan jeroan atau kulit ayam. Kenapa hasil lab saya masih jelek? Kenapa lemak darah saya masih tinggi?" Saya pun penasaran. Saya telusuri kebiasaan hariannya seperti detektif. Ternyata
Pelakunya bukan makanan yang dikunyah, melainkan apa yang diminum. Setiap pagi, ritual wajib Ibu Sri adalah menyeduh segelas besar teh manis hangat. Warnanya pekat, kental, dan gulanya, jangan tanya, bisa 2-3 sendok makan munjung. Atau, di hari lain, beliau menyeduh kopi saset instan yang praktis itu. Bapak Ibu tahu kan kopi saset 3-in-1 yang rasanya gurih dan manis itu? Ibu Sri, dan mungkin banyak dari Bapak Ibu di sini berpikir, ini kan cuman air minum, biar badan hangat dan ada tenaga buat mulai aktivitas. Jujur saja, rasanya memang enak. Manis itu bikin hati senang. Tapi, mari kita bedah apa yang terjadi di dalam perut Bapak Ibu. Bayangkan, kondisi perut kita saat bangun pagi, kosong, melompong. Belum ada nasi, belum ada sayur, lalu tiba-tiba, biur, kita siram dengan air gula. Gula dalam bentuk cair itu sifatnya jahat sekali Bapak Ibu. Kenapa saya bilang jahat? Karena dia tidak punya rem. Kalau Bapak Ibu makan buah, ada serat atau ampasnya yang menahan gula supaya masuknya pelan-pelan. Tapi, kalau teh manis atau kopi saset, itu gula murni. Dia masuk ke perut, tidak perlu digiling, langsung lari ngebut masuk ke aliran darah. Seperti mobil balap di jalan tol yang sepi, tubuh kita kaget setengah mati. Wah, banjir gula, teriak organ tubuh kita. Pankreas langsung panik. Dia semprotkan hormon insulin banyak-banyak untuk menangkap gula itu. Masalahnya, setelah minum teh manis, biasanya kita ngapain? Lari maraton? Tentu tidak. Kita biasanya cuma duduk nonton TV atau baca koran seperti Pak Bambang tadi. Karena kita tidak bergerak heboh, gula yang banjir tadi tidak terpakai. Energinya berlebihan. Lalu, gula itu dikemanakan? Disinilah organ hati atau liver kita jadi korban. Hati terpaksa kerja lembur. Dia mengubah kelebihan gula tadi menjadi lemak. Ya, Bapak Ibu tidak salah dengar. Gula itu diubah jadi lemak. Namanya trigliserida. Inilah kesalahan terbesar yang sering kita lakukan. Kita pikir kolesterol dan lemak darah itu cuman datang dari minyak goreng, santan, atau daging kambing. Kita lupa bahwa gula pasir, gula di kopi saset, itu adalah bahan baku utama pembuat lemak jahat di tubuh kita. Lebih parah lagi, kebiasaan ini merusak gula darah Bapak dan Ibu. Lonjakan gula yang tiba-tiba tinggi, lalu anjlok lagi dengan cepat, itu merusak dinding pembuluh darah bagian dalam. Dinding pembuluh darah kita jadi lecet-lecet. Nah, dinding yang lecet inilah yang jadi tempat favorit kolesterol untuk menempel dan menumpuk jadi kerak. Jadi, si manis yang Bapak Ibu minum setiap pagi itu sebenarnya sedang pelan-pelan menyumbat pipa darah Anda. Tanpa kita sadari, kita sendiri yang menyuplai bahan baku untuk penyakit kita, tegukan demi tegukan, setiap pagi. Nah, setelah kerongkongan basah oleh minuman manis yang memanjakan lidah tadi, biasanya perut mulai bernyanyi minta diisi. Mata kita pun mulai melirik ke meja makan yang penuh dengan godaan lezat khas Indonesia yang sulit sekali ditolak. Mari kita jujur-jujuran saja di sini. Siapa yang tidak tergiur dengan bau harum nasi uduk yang masih mengepul panas? Di sampingnya ada bihun goreng kecap, ada orek tempe, ada sambal merah yang menggoda, dan tentu saja rajanya sarapan kita, gorengan. Bisa bakwan jagung yang renyah, tahu isi yang gurih, atau kerupuk putih yang kalau digigit bunyinya kriuk meriah sekali. Rasanya nikmat luar biasa, bukan? Perut rasanya penuh, hati rasanya puas. Kita sering berpikir, yang penting kenyang. Kalau kenyang berarti saya punya tenaga buat momong cucu atau pergi ke pasar. Ini adalah pemikiran yang sangat wajar. Kita dibesarkan dengan budaya belum makan kalau belum kena nasi. Tapi Bapak Ibu, mari kita coba pakai kacamata mikroskop sejenak. Mari kita intip apa yang sebenarnya tersembunyi di balik rasa gurih dan renyah itu. Sayangnya,
Kabar ini mungkin sedikit kurang enak didengar. Menu sarapan favorit kita itu sebenarnya menyimpan trio mematikan bagi pembuluh darah. Apa itu trio mematikan? Yang pertama adalah santan. Santan sebenarnya sehat kalau mentah. Tapi di nasi uduk atau lontong sayur, santan itu sudah dipanaskan berulang-ulang sampai mendidih. Saat dipanaskan berulang, dia berubah sifat menjadi lemak jenuh yang kaku dan sulit dicerna. Yang kedua adalah minyak jelantah. Coba perhatikan abang penjual gorengan langganan kita. Minyaknya bening atau sudah agak gelap. Gorengan itu digoreng dalam suhu sangat tinggi. Minyak yang dipanaskan tinggi berubah menjadi lemak trans. Lemak ini jahat sekali karena dia sifatnya lengket. Yang ketiga adalah tepung. Bakwan isinya tepung, kerupuk isinya tepung, bihun juga tepung. Tepung ini di dalam tubuh nasibnya sama seperti gula pasir tadi. Cepat sekali diserap dan bikin gula darah melonjak. Coba bayangkan ini Bapak Ibu. Santan, minyak jelantah, dan tepung bertemu di dalam perut kita jam 7 pagi. Ini seperti kita menyiram bensin ke dalam api. Kombinasi ini menciptakan peradangan atau kebakaran di dalam pembuluh darah kita. Darah kita menjadi keruh. Dinding pembuluh darah kita menjadi meradang dan kasar. Nah, kolesterol jahat atau LDL itu paling suka menempel di dinding yang kasar. Dia menempel di situ, lalu ditumpuk lagi, akhirnya menjadi plak atau kerak kapur yang keras. Jika kebiasaan ini diteruskan bertahun-tahun, salurannya makin sempit. Jantung harus memompa sekuat tenaga. Disinilah pintu gerbang menuju penyakit jantung mulai terbuka lebar. Seringkali kita tidak sadar, kita merasa sehat hanya karena perut kenyang. Padahal di dalam sana pembuluh darah sedang menangis minta tolong. Lalu bagaimana dok? Masa saya tidak boleh makan enak sama sekali? Masa hidup cuma makan rebusan hambar? Tenang Bapak Ibu. Saya tidak menyuruh Bapak Ibu untuk berhenti makan enak mendadak. Itu menyiksa dan pasti gagal. Saya ingin Bapak Ibu menjadi lansia sehat yang bahagia, bukan yang stres karena diet ketat. Kuncinya bukan membuang tapi menggeser. Kita pakai strategi cerdik. Namanya strategi mendesak keluar. Bayangkan piring Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu mengambil nasi uduk yang gurih itu, desak dulu perutnya dengan makanan penolong. Apa itu? Serat dan protein. Mulai besok pagi, coba ubah urutannya. Ini langkah sederhana tapi ajaib untuk menciptakan sarapan sehat. Ambil 1 butir telur rebus atau sepotong tempe bacem, jangan digoreng garing. Makan itu dulu. Lalu, ambil sepotong timun, tomat, atau sayuran kukus. Kunyah pelan-pelan. Serat dari sayur dan protein dari telur itu akan melapisi lambung Bapak Ibu. Mereka seperti jaring pengaman. Baru setelah itu, silakan makan nasi uduknya. Tapi, karena perut sudah ada isinya, otomatis porsi nasinya dikurangi setengah. Kerupuknya, simpan saja di toples, tidak usah dimakan pagi ini. Gorengannya, coba ganti dengan tahu pepes. Atau kalau memang ingin sekali, batasi cuma setengah potong saja sekadar obat kangen. Dengan cara ini, Bapak Ibu tetap bisa menikmati rasa enak, tapi dampaknya ke tubuh jauh lebih lembut. Gula darah tidak melonjak kaget, dan lemak jahat tidak punya kesempatan untuk merajalela. Perut kenyang, hati senang, dan pembuluh darah pun tenang. Nah, Bapak dan Ibu yang saya kasihi, kita sudah berjalan cukup jauh hari ini. Kita sudah menelusuri perjalanan dari bangun tidur, memegang gelas teh, hingga menyendok nasi uduk. Mungkin sekarang ada rasa berat di hati Bapak Ibu. Mungkin ada yang membatin. Waduh dok, kok rasanya susah sekali ya? Semua enak kok dibilang racun. Saya harus mulai dari mana? Tenang Bapak Ibu, tarik napas pelan-pelan. Saya sangat mengerti perasaan itu. Mengubah kebiasaan yang sudah menempel puluhan tahun itu memang sulit. Sangat sulit. Makanya, pesan saya sederhana saja, jangan muluk-muluk.
Jangan paksa diri Bapak Ibu berubah 180 derajat besok pagi. Nanti malah stres. Kalau stres, darah malah naik. Mari kita buat perjanjian kecil untuk besok pagi. Cukup lakukan perubahan-perubahan kecil, tapi rutin. Pertama, saat bangun, sapa tubuh dengan air putih hangat. 1 gelas saja cukup. Anggap itu mandi untuk organ dalam kita. Kedua, lawan rasa malas untuk duduk. Berdirilah, jalan-jalan kecil di teras, siram tanaman, atau sekadar peregangan tangan 10 menit. Biarkan mesin pembakar lemak menyala. Ketiga, soal makanan. Saya tidak melarang makan enak, tapi tolong ingat rumus geser tadi. Makan serat dulu, baru nasi. Minum tawar dulu, baru yang lain. Ingatlah satu hal penting ini. Kesehatan itu bukan perlombaan lari cepat. Kesehatan itu lari maraton. Kalau hari ini Bapak Ibu khilaf makan gorengan 2 biji, jangan marah pada diri sendiri. Jangan putus asa. Besok pagi matahari masih terbit. Kita coba lagi. Kita perbaiki lagi besok. Tubuh Bapak Ibu itu pemaaf. Asalkan kita mau berusaha menyayanginya kembali. Sekarang, untuk menutup perjumpaan kita, saya punya satu tantangan seru. Saya ingin tahu musuh terbesar Bapak Ibu sebenarnya yang mana. Coba tulis di kolom komentar di bawah. Mana yang paling sulit sekali Bapak Ibu tinggalkan? Apakah Bapak Ibu tim teh manis pagi atau Bapak Ibu tim gorengan? Tulis saja, saya tim gorengan dok, susah banget lepasnya. Atau saya tim teh manis dok, lemes kalau nggak minum. Jawaban jujur Bapak Ibu akan membuat kita sadar bahwa kita tidak berjuang sendirian. Kita punya teman seperjuangan di kolom komentar. Tujuan akhir kita cuma satu. Kita menabung kebiasaan baik ini sedikit demi sedikit supaya di masa depan nanti kita semua bisa menjadi lansia sehat. Lansia yang mandiri, yang wajahnya cerah, dan bisa bermain bola dengan cucu tanpa napas ngos-ngosan. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga Bapak Ibu untuk menyimak tips kesehatan sederhana ini. Jika rasa sayang Bapak Ibu besar kepada keluarga, tolong bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman-teman arisan. Siapa tahu satu share kecil dari Bapak Ibu bisa menjadi jalan kesembuhan bagi orang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat.